Kata dulu kan wewe gombel kepala wewe. Itu pas mau maghrib, aku pernah uak saya itu, karena aku ikutnya uak ya, dan itu ada selendang di situ, aku tarik, dan itu saya nggak tahu kalau itu di alam, saya nggak tahu. Bahkan aku pernah dikabarkan itu hilang, dan ditemukan tetangga bahwa aku di bawah kandang bus. Keluar rumah, terus aku ada yang manggil, terus aku keluar. Karena itu uak saya, ya saya ikutin, saya tarik selendang itu. Dan kejadian itu saya nggak tahu menahu karena aku bikin. Katanya di bawah kandang kambing ya saya nggak tahu bahwa aku ada di kandang kambing. Itu ada yang menemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Rahayu. Kembali lagi di Romya Medeni. Seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu narasumber yang sudah malang melintang di dunia astral, dan saat ini kita berada di Desa Penusupan, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan salah satu narasumber kita, yang kebetulan narasumber kita itu seorang indigo dari kecil, dan saat ini juga masih melihat hal-hal astral. Sebelum kita ngobrol dengan indigo, teman saya ini indigo, jangan lupa subscribe, like, dan komen video sebanyak-banyak. Dan langsung saja kita ngobrol dengan Mas Awang ya. Selamat malam Mas. Selamat malam. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik-baik saja. Baik, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, untuk ngobrol-ngobrol sedikit nih terkait dengan background sebelum tahu bahwa itu indigo, itu awalnya seperti apa sih? Jadi awalnya saya nggak tahu bahwa itu aku indigo. Jadi awalnya dulu tuh saya sering diperlihatkan itu penampakan yang selalu tuh kontras dengan teman. Kadang aku melihat sesuatu, tapi ketika aku menanyakan sama teman nggak bisa melihat. Dan awalnya aku seperti itu, dan terus menerus awalnya aku nggak percaya kalau di dunia itu ada. Dan satu ketika aku ikut mbah dalam perjalanan, setiap sebelum subuh aku mengantarkan dulu mbah itu dagang. Jadi dalam perjalanan aku sering melihat di sosok-sosok yang tidak masuk akal. Dan aku sering ketemu kayak mbah, kayak orang tua, dan di tengah perjalanan selalu bertanya, apa kamu gak takut? Alhamdulillah. Dan sampai sekarang aku kadang bisa melihat sesuatu yang kadang teman itu nggak bisa melihat. Itu berarti dari mulai umur berapa? Kalau seingat saya yang sering kayak gitu dulu waktu aku SD juga sering kayak gitu, sering melihat sesuatu tapi kata teman nggak ngelihat. Bisa diceritakan nggak pengalaman saat SD itu? SD-nya tahun berapa berarti? Lupa ya, tapi kalau menurut orang tua sih dulu katanya itu saya pernah dibawa oleh, kata dulu kan wewe gombel kepala wewe dulu. Jadi aku masih ingat waktu SD itu pas mau maghrib, aku pernah uak saya itu, karena aku ikutnya uak ya, dan itu ada selendang di situ, aku tarik, dan itu saya nggak tahu kalau itu di alam, saya nggak tahu. Bahkan aku pernah dikabarkan itu hilang, dan ditemukan tetangga bahwa aku di bawah kandang bus. Berarti itu SD kelas berapa? Sekitar antara kelas 4, kelas 5. Tahun berapa itu? Lupa. Apa ya?
Lah itu kejadiannya seperti apa kok Itu tiba-tiba? yang cerita itu orang tua bahwa saya itu kayak dicari ke sana ketika malam-malam ditemukan di bawah kandang wedus. Awalnya jenengan itu pas lagi apa kok? Waktu itu aku seingat itu sebelum maghrib. Sebelum maghrib? Iya, main aku keluar rumah, terus aku ada yang manggil-manggil, terus aku keluar. Karena itu uak saya, ya saya ikutin, saya tarik-tarik selendang itu. Dan kejadian itu saya nggak tahu menahu karena aku digendong. Oh digendong, berarti sempat iya, digendong. sempat digendong. Kalau perwujudannya seperti apa? Manusia, uak saya. Oh asli, uak asli. Kalau uak berarti padi ya, balik ya? Enggak, jadi bapak saya punya kakak. Oh padi berarti ya? Iya, itu dulu. Dan konon ceritanya aku dicari-cari, begitu tengah malam jam berapa saya ditemukan di bawah kandang wedus. Dan saya nggak ingat itu pasti itu kandang wedus. Tahu-tahu saya udah tahu-tahu di rumah. Udah selama berapa lama itu? Nggak tahu tuh hitungannya tuh hanya berapa jam, karena maghrib sampai sekitar jam 3 subuh berarti. Iya. Oh subuh ya. Nah itu saat perjalanan di jam itu aslinya kemana itu? Saya nggak tahu, karena waktu itu pas aku di gendong kayak gitu udah aku nggak terasa apa-apa. Berarti kalau bentuk bentuk asli wujud kayak aku melihat emas. Betul. Nah, itu sempat ngobrol apa gitu ketika itu? Kalau ngobrol saya tuh hanya yang aku ingat, cuman hanya aku ingat itu uang saya, terus aku digendong, habis itu saya dibawa pulang, nggak tahu. Nggak sama sekali. Tiba-tiba ketemu di nggak tahu, dan aku katanya di bawah kandang kambing ya. Ya saya nggak tahu bahwa aku ada di kandang kambing. Itu ada yang menemukan tetangga. Nah, berarti itu menjadi titik awal bahwa bisa melihat hal-hal gaib, atau memang sebelumnya sudah? Itu kayaknya sih waktu itu ya awalnya seperti itu. Dan itu setelah aku di SMP, ya itu waktu kelas berapa ya, kalau nggak salah itu kelas malam jam 3, antara jam 3 setengah 4 aku ikutin mbah dagang. Dan itu selalu ketemu dengan orang tua. Iya, di kadang aku disapa orang tua. Dan itu kalau tak tanya katanya dari sana desa. Dan terus menerus sampai kejadian yang tidak dimasuk ngakal. Pas saya ditanya dari mana, dari sana, saya tanya mbah dari mana, dari sana. Pas saya ke sana nggak ada siapa-siapa. Lah itu kan ada pengalaman lainnya ketika bertemu dengan makhluk-makhluk gaib itu kan, ini kan berarti runtut ya sampai SMP gitu ya. Selama perjalanan dari SD sampai SMP itu ada pengalaman apa? Pengalaman yang aku pernah alami itu, waktu itu aku punya apa ya, disuruh, aku masih ingat itu kalau nggak salah habis udah lulus SMP, aku nggak inget lupa, SMP udah lulus, aku ketemu dengan seseorang yang nggak tahu alamatnya, nggak tahu yang jelasnya kemana, disuruh jalan, disuruh ke alamat itu. Begitu saya datang ke sana ternyata itu makam. Gitu. Berarti orang itu secara nyata disuruh ke sana? Iya, itu aku ketemu langsung, aku disuruh ke sana dan orang itu nggak jelas siapa, orang mana, tapi aku katanya ditunggu di sana, ternyata di situ makam. Berarti makam mana itu? Ya saya nggak mau nyebut makamannya. Iya, ada. Lah makam itu makamnya siapa? Biasanya kan ada tulisan gitu ya di makamnya. Ya pokoknya konon cerita di situ tuh makam sesepuh. Oh, makam sesepuh ya. Ada cerita apa namanya yang sepeda kemudian dibonceng itu? Oh itu pengalaman yang kata saya itu mungkin bisa dikatakan apa ya, paling membekas ya? Paling membekas, dan itu diceritakan sama teman-teman juga, teman-teman ketawa. Jadi aku pakai sepeda, ada sosok perempuan mau ikut. Ini nyata, bener, ini nyata. Tak ikut. Pengalaman saya itu waktu itu kan aku pernah memboncengkan seorang kakek-kakek, terus turunnya di mana, saya tanya alamatnya apa, itu pengalamannya. Pas itu ada perempuan pengen naik, saya nggak boleh, jangan pas aku kebut, ternyata si perempuan itu sudah naik, cuma di belakang naik. Sampai aku udah kayak gitu-gituan, dan aku memang antara takut nggak takut, udah tahu hilang.
cuman ketawa asik enak itu aja sambil ketawa. Itu di mana itu? Itu di perjalanan antar Penusupan ke Curug. Penusupan ke Curug. Curug iya, dulu jalannya itu belum diaspal, dulu masih kayak apa. Ya sebelumnya pas ngontel itu pernah apa namanya ketemu dengan sosok lainnya enggak? Kalau sebelum ngontel itu belum ketemu dengan sosok yang lain-lain. Jadi berapa hari sebelumnya itu aku pernah pengalaman yang kayak gitu. Ada seorang kakek-kakek minta dianterin ke sana. Ketika aku anterin ke sana, ya saya nggak kepikiran kemana-mana. Ketika aku kodel, ya perasaan saya itu jalannya enak-enak aja. Tapi aku hanya perasaan itu kayak jegluk kayak gitu. Pas sampai di sini tempatnya aku di situ, pas aku kayak gitu loh, kok ini tengah sawah. Di tengah sawah? Tengah sawah, dan itu ada aliran sungai kecil situ. Di situ aku sadar sepeda itu saya bawa ke sana, baru sampai ke tempat yang dianggaplah itu jalan yang benar-benar aspal. Itu kejadian itu malam ya? Malam ya? Itu kejadian sering gitu, sampai kejadian kayak gitu. Yang sangat membekas apa ini? Dari mulai kecil ini kok sampai sekarang kayaknya ngeri lah, atau ketemu sosok yang apa takut lah, menakutkan itu. Yang saya takutkan itu sosok yang memang benar-benar aku takutin, itu bentuknya tuh binatang yang tahu-tahu datangnya dari mana, itu tahu-tahu di depan. Itu yang paling saya agak-agak bukannya apa, takut juga takut. Kapan itu kejadian? Sering itu ya? Dimana kadang saya nggak tahu ya itu tempat mana, itu kadang kejadian itu kadang itu hewan itu datangnya dari mana, tahu ada, dan hilangnya juga nggak tahu kemana. Hewan apa yang bikin takut? Iya, semua hewan aku takut, yang paling trauma itu kucing. Oh, kucing. Ada pernah kejadian itu? Kejadian pernah dicakar. Dicakar kucing. Iya, kucingnya hitam blak, matanya kuning, nyorotnya tajam. Itu pernah. Itu yang membuat aku trauma. Ya, itu makhluk kucing beneran atau memang? Saya nggak tahu. Itu yang tahu itu kucing atau kucing apa, yang aku lihatnya memang kucing. Ya, itu tiba-tiba nongol apa? Kalau itu saya tahu, kalau yang kucing itu saya udah tahu bahwa itu kucing berjalan dari sana. Udah tahu ya? Iya, tahu-tahu nggak tahu, terus aku duduk, tahu-tahu kucing itu terus aku lagi upload, nah itu langsung kecakar, nyerang gitu. Iya, yang aku trauma sampai sekarang. Jadi kalau ada aku di warung-warung ada kucing, aku kadang berdiri, kadang aku langsung angkat kaki. Nah, dengan itu ketika berarti saya indigo. Nggak itu tahu. Di umur berapa? Kalau aku katanya tuh indigo, saya tuh apa ya, nggak inget di umur berapa, saya nggak tahu. Tapi kalau sampai sekarang ya kadang sekarang udah meyakini bahwa kalau aku melihat, teman nggak bisa melihat, aku hanya percaya bahwa makhluk selain manusia itu ada ya? Iya. Tapi pernah diperlihatkan makhluk yang serem gitu? Sering ya? Sering. Apa itu makhluk apa yang aku sering itu kadang-kadang itu yang sering itu kadang manusia berjalan tanpa kepala, dan itu yang sering di jalan-jalan. Dan aku pernah diajak sama teman di pabrik gula. Tapi aku gula mana ya? Pabrik gula Pangkah. Iya, aku melihat kayak ada rombongan tentara, tapi bukan tentara Indonesia, nggak tahu tentara mana. Itu aku diperlihatkan. Itu berarti sekelompok itu ya? Iya. Pasukan ya? Iya. Itu lagi apa waktu itu? Ya, berjalan. Ini berjalan kayak tentara, kayak semacam kayak tentara sekarang. Nah, kalau melihat sosok-sosok seperti itu, mereka apa namanya ya? Kayak ada feedback nggak? Kalau pertama awalnya sih, kalau dulu waktu awal itu aku hanya merasakan sesuatu kayaknya di wilayah sini atau di tempat ini kayaknya ada yang aneh. Aku awal mulanya seperti itu, tapi nggak tahu tuh kadang aku diperlihatkan sesuatu. Ya kadang aku dengan takut juga melihat kayak gitu, dan takut juga. Tetapi karena aku punya semua itu karena Allah, udah akhirnya aku tenang gitu ya. Iya. Tapi pernah ada pengalaman istilahnya bertarung dengan makhluk seperti itu kan?
Kalau bertarung selama ini alhamdulillah aku belum pernah sih ya. Belum pernah. Kalau komunikasi langsung? Kalau berkomunikasi, aku kayaknya kalau berkomunikasi aku pernah. Yang itu saya nggak tahu bahwa itu entah makhluk jadi-jadian, entah itu siluman, entah jin, saya nggak tahu ya. Tapi itu benar-benar nyata. Saya didatangin seseorang, ngobrol-ngobrol, minta dianterin, begitu dianterin, ternyata tempat itu bukan desa. Berarti datang ke rumah atau mana? Betul. Bukan datang ke rumah, nyamperin. Nyamperin, terus minta diantar. Nah itu setelah tahu bahwa jenengan ada kelebihan lah ya, kelebihan dibandingkan orang lainnya itu, kemudian diasah atau malah dihilangkan? Gini ya, aku hanya mengikuti arus saja. Aku mengikuti arus. Kalau diasah, saya nggak merasa punya apa-apa. Hanya aku mengikuti arus aja, mengikuti arus. Tapi memang ada keturunan itu atau gimana? Kalau keturunan, aku belum tanya sama orang tua. Jadi nggak tahu ya. Tapi tiba-tiba dapat itu aja. Iya, gitu ya. Dapat anugerah itulah ya. Iya. Ya. Saat ini apa namanya ya? Ini kan di rumah ya. Iya. Lihat nggak ada sosok apa di sini? Kalau untuk pribadi saya sendiri, ya, aku melihat yang mungkin Mas nggak tahu, aku bisa melihat. Ada ya makhluk selain manusia, sampai sekarang aku masih bisa melihat. Apa makhluk ya? Ya, yang aku lihat ya ada sosok orang tua, terus ada sosok perempuan juga, ada anak setengah apa sih, umur sekitar kayak anak-anak SMA. Itu lagi apa di sini? Yang aku lihat juga ada yang tutup. Tapi memang penghuni sini atau dari luar atau gimana? Atau yang jelas penghuni di sini gitu? Penghuni di sini. Ya juga yang aku lihat itu ada pendatang. Oh pendatang. Ada. Pendatang dari siapa ini? Ya kurang tahu ya, kemungkinan kayak gini Mas, yang namanya makhluk kayak gitu mungkin bisa disamakan seperti kehidupan manusia. Oh gitu ya. Iya, kemungkinan. Berarti ketika kita ngobrolin tentang hal-hal kayak gitu, mereka juga mendengarkan gitu atau gimana? Kemungkinan ya kayaknya mendengarkan Mas. Melihat kita gitu, karena lagi apa? Iya, karena melihat, hanya melihat. Jadi yang aku kadang di tempat luar sana, pas lagi duduk kayak gini, kadang teman tak lodik deh, kamu lihat itu enggak? Teman nggak ngelihat, tapi dia itu ngeliatin aku. Yang itu akhirnya aku diam. Oh ya berarti yang dilihatkan itu aku. Kalau seperti itu biasanya komunikasi nggak? Kadang aku nggak pakai suara, kadang aku punya keyakinan pribadi dalam hati. Oh batin, pakai batin ya. Tapi kadang kok nyambung gitu. Kalau aku melihat di situ kayak aku melihat itu ada yang duduk, kita salam dengan pakai batin. Tapi kayaknya tuh aku bisa mendengar bahwa assalamualaikum. Kalau di sana muslim, dia jawab waalaikumsalam. Oh gitu ya. Iya. Pernah ada kasus nggak ketika jenengan kemana kemudian ada sosok yang istilahnya apa ya, komunikasi terus bercerita bahwa saya dulu di sini dan di sini, ada pernah cerita itu? Pengalaman itu aku pernah di mana ya, itu pengalaman itu pernah saya tanyakan, kamu dari mana? Saya tanya, katanya di alam jin. Apakah benar jin itu bisa menjelma kayak manusia? Kadang aku bertanya, apa benar? Tapi saya tanya tuh, katanya sih umurnya lebih dari 500 tahun. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti kayak manusia, persis. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Persis kayak manusia. Cuman saya tanyakan kenapa usianya itu lebih dari 500 tahun. Iya. Itu yang kadang aku pikirkan. Manusia kan hanya 80. Nah itu dari obrolan itu sempat tanya itu kenapa 500 tahun atau? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Cuman aku tanya dari mana. Aku dari situ. Pas aku di sana, aku itu bukit itu aja. Dari bukit itu ya. Iya. Sempat ngobrol apa gitu terkait dengan kehidupannya dulu atau apa? Kalau yang obrolan kayak gitu aku nggak pernah detail banget Mas. Oh, semacam
Ya sehelo aja lah ya. Iya, sehelo dari mana, dari sana. Pas aku lihat, wah itu kan pohon besar, hanya itu. Gitu ya. Iya. Ada nggak ketika ketemu dengan makhluk astral ya, kemudian dia minta tolong untuk apa gitu? Kalau yang kayak gitu itu yang paling jelas banget aku dari waktu itu dari pantai ya, dari pantai pulang sampai hampir larut malam, itu pas malam-malam saya nggak tahu. Ternyata besoknya di situ ada kejadian. Ada kejadian? Iya, saya nggak tahu bahwa di situ ada kejadian, saya nggak tahu. Dan itu ada, saya nggak tahu bahwa itu entah itu makhluk astral apa enggak, saya nggak tahu. Dan orang itu ya saya nggak mau lah, aku nggak mau mengingat karena wajahnya itu dilihatin dan enak. Itu berarti korban tenggelam? Nggak tahu, nggak di perjalanan. Oh di perjalanan? Iya, aku dari pantai pulang-pulang nggak tahu di situ bisa ada kejadian, yang nggak tahu. Tahu-tahu ada orang ya minta tolong aja. Minta tolongnya? Hanya minta tolong aja, hanya minta tolong. Tapi saya melihat itu nggak tega karena dilihatnya nggak enak ya. Itu pernah kejadian seperti itu. Biasanya mereka minta tolong hanya apa itu, ya? nggak tahu. Hanya kayak gitu aja, tolong. Tapi aku sempat sadar, astagfirullahaladzim. Aku langsung capek. Oh gitu. Biasanya kan minta apa gitu? Nggak pernah, aku nggak apa minta makanan atau apa? Aku nggak pernah nanya yang detail. Oh yang penting ketemu. Yang terus penting ketemu. Kadang aku dalam batin saya kadang gini, kenapa kok aku, apa ini beneran atau memang ini imajinasi, apa ilusi atau itu halusinasi? Itu kadang aku berpikir. Kadang teman tak gini, tak lutik, kamu lihat itu enggak, oh berarti cuma aku yang lihat itu. Dan sampai sekarang. Nah itu mempengaruhi mental nggak sih? Kan banyak orang indigo yang akhirnya apa ya, mempengaruhi mental, terpengaruh terhadap kebiasaan atau gimana gitu? Kalau dulu emang iya, sampai aku sholat itu nggak berani sendirian. Dulu aku kalau sholat itu selalu gelap, mati. Tapi pas pada saat itu aku diperlihatkan yang sangat menakutkan, saya nggak berani. Waktu itu aku nggak berani sholat selama seminggu, nggak berani sholat sendirian. Bahkan aku sholatnya itu maghrib, isya, bahkan aku nggak pernah subuh. Saking takutnya. Diperlihatkan apa? Diperlihatkan apa itu? Ya sosoknya tuh pokoknya kalau melihat, tahu nggak gorila? Ya gorila. Itu ya gitu, ada taring, matanya merah. Itu melihat saat apa? Nyata itu pas lagi malam-malam itu lagi mau ambil wudhu. Mau ambil wudhu? Iya, lagi ambil wudhu gitu, lagi pas ambil wudhu di pancuran itu bener diperlihatkan itu. Terus aku sholatnya kan sama teman. Udah, pas sendirian diperlihatkan itu lagi. Dan sampai sekarang aku masih ingat. Ya, pas saat sholat pun diperlihatkan? Diperlihatkan lagi sholat. Sampai kaki aku yang namanya lutut itu gemetar. Itu serius. Di depan gitu? Di samping. Oh, di samping? Iya, di samping, liatin aku terus, matanya merah, hitam kayak semacam guru tinggi sekitar 2 meter lah. Itu sempat komunikasi nggak? Enggak, cuma liatin doang kayak gitu. Baru itu saya assalamualaikum, assalamualaikum, nggak wirid, aku langsung cabut. Itu pengalaman ya? Itu dulu banget. Nah, sekarang alhamdulillah kalau aku mau sholat sekarang kembali lagi gelap. Tapi sosok seperti itu sempat diperlihatkan lagi nggak? Sampai saat sekarang, inilah. Sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah ya? Itu dulu banget. Walaupun misalnya ke apa ya, ke tempat apa, kemudian ada yang mirip-mirip kayak gitu nggak? Itu yang pernah aku lihat itu waktu aku ziarah di makam siapa ya, itu di pohon besar. Aku kelihatan yang seperti itu tapi beda. Beda ya? Iya, nggak ada taring. Nggak takut berarti waktu itu? Nggak takut. Karena udah terbiasa saat. Udah biasa. Dulu aku sampai nggak pernah subuh. Seminggu aku nggak subuh. Karena maghriban ada teman. Iya. Isya juga ada teman. Subuh seminggu nggak pernah. Serius. Ya. Saking takutnya. Tapi insya Allah sekarang akhir-akhir ini pernah mengalami nggak kejadian-kejadian aneh lah? Kalau sekarang sih masih sering mengalami kejadian aneh, tapi udah simpen aja. Oh sekarang udah bisa
menutup atau Iya, gimana? tak simpan. Kalaupun aku di jalan melihat sesuatu, ya aku tetap lihat. Kadang bukan di jalan saja, di tempat-tempat di perkantoran kadang aku juga melihat. Di kantor-kantor, apalagi yang rumah-rumah bekas itu yang udah nggak dihuni, ya pokoknya rumah yang bekas nggak dihuni, wah itu kata orang itu katanya tuh aura negatif ya. Iya. Itu nggak, saya nggak tahu ya aura negatif itu apa, aura positif apa. Tapi kalau aku pas melihat itu aku teng di jare wong Galung Jawa di Kawung. Di apa? Di Kawung itu diperlihatkan Oh, penampakan. penampakan. Tapi memang kalau rumah kosong itu jadi tempat mereka gitu. Ya saya kurang tahu. Ya ada yang tempat kosong pas aku masuk ke sana nggak ada, ya nggak ada. Tidak semua tempat kosong itu dijadikan tempat singgah mereka lah ya. Betul, betul. Dan ini kan indigo ya, otomatis sudah banyak orang yang tahu lah. Ada yang sering minta tolong apa gitu terkait dengan hal-hal gaib gitulah. Kalau minta tolong ya kadang ada. Karena mungkin diganggu apa gitu ya. Ya aku pernah pengalaman ya itu dari teman. Katanya tuh anak itu rewel terus nggak tahu faktor apa. Saya nggak tahu. Ya saya jawabnya kayak gini, ya mungkin masuk angin. Saya jawab kayak gitu. Tapi katanya itu rewelnya jam-jam tertentu. Ya. Beliau masa iya, ya saya tanya, ya mungkin kesleo, kecengklek, diurut karo kebun bayi, katanya enggak. Ya udah ya gitu. Pas aku ya tolong kamu kan bisa melihat ini, bisa melihat itu. Ya udah karena teman saya datangin. Tapi benar di situ pas aku lihat itu ada sosok perempuan rambut panjang, tapi kukunya tuh enggak punya. Kukunya panjang sekali. Kukunya panjang. Seperti perempuan rambutnya panjang tapi kukunya juga panjang, tapi wajahnya itu ke sebelah saya sini ketutupan rambut. Saya nggak tahu itu maksudnya apa, nggak tahu ya, kemungkinan mungkin itu dari makhluk goib, nggak tahu ya, entah itu bentuk jin, nggak tahu. Tapi ya sebisa mungkin ya aku hanya membaca dalam batin, ya sebisanya aku baca. Tapi setelah itu saya baca meditasinya aku tuh pakainya tuh doa. Tapi komunikasi dalam batin, bahasa Jawanya dulu aja nang ini kayak gitu aja udah. Pernah dimintai tolong misalnya rumah ini kan sering ya, rumah ketika ditempati terus orang yang ditempati itu nggak betah, katanya ada sesuatu terus untuk membersihkan gitu. Kalau untuk dipaksakan aku baru mau, tapi lihat orang. Kalau orangnya udah kenal, sudah kenal baik, terus aku dipaksakan aku baru mau. Iya, aku ada temen beli rumah, terus ditempatin katanya tuh nggak betah, nggak bahwa aura itu aneh tuh nggak ya, dingin lah, adem kayak gitu kan. Terus kalau tidur katanya juga ditumpang, tahu nggak? Tumpang kayak gini Indian lah ya. Saya disuruh ke sana nggak pernah mau datang, akhirnya saya dipaksa-paksa, ya udahlah saya ke sana. Dan itu keyakinan saya dari pengalaman-pengalaman yang sudah ya memang diperlihatkan, memang di situ ada sosok-sosok yang diperlihatkan. Dan emang benar saya nggak tahu cara mengganggunya itu seperti apa, sepertinya nggak tahu cara mengganggunya itu seperti apa sih, nggak tahu. Nah kalau misalkan seperti itu kemudian kan diminta pergi ya biasanya. Iya. Itu nyerang nggak ketika itu? Selama aku mengenal kayak gitu tuh nggak pernah ada serangan-serangan apa. Aku pernah ada kejadian seperti ini. Pas aku tanyakan, tuh asalnya kamu dari mana? Nggak pernah jawab. Dia hanya pergi-pergi aja. Nggak pernah itu. Istilah saya mau pergi tapi harus ada ini makanan ini bukan dan sebagainya gitu. Nggak pernah saya respon. Oh, nggak pernah respon. Bisa pernah respon. Ada sih, kadang ada yang aku keyakinan saya itu dari sana, saya mau pergi tapi aku minta diantar, nggak saya respon. Oh, pergi sana gitu. Ya udah, kamu datang sendiri ya kamu pergi sendiri. Cuman aku di sini disuruh tuan rumah kayak gitu aja. Selesai gitu ya. Iya. Iya.
Iya. Sebenarnya makhluk seperti itu takut nggak sih sama manusia atau apa gitu? Yang sepengalaman saya dari dulu-dulu itu, kalau yang makhluk kayak gitu nggak takut sama manusia, malah justru yang manusia itu ditakut-takutin. Iya, iya, Kayak gitu betul. dulunya seperti itu. Ketika aku kayak apa ya, kayak sudah terbiasa, aku ketemu sampean pertama kali kayak gini, tanyain mau apa kan. Ketika aku udah terbiasa ya akhirnya nggak takut. Sejelek apapun, seburuk apapun ya nggak takut. Emang dulu ya saya takut banget. Iya, ini kan mungkin ada juga ya masyarakat sekarang yang dikatakan indigo gitu ya. Itu seharusnya seperti apa sih? Aku juga nggak tahu indigo itu seperti apa sih, nggak tahu. Aku cuma hanya mengikuti arus aja. Apa yang aku lihat ya sekarang udah tak yakin bahwa makhluk di luar kita ada gitu ada. Ya? Itu aja ya. Iya, karena yang tahu cuman yang maha kuasa. Iya, betul. Iya. Terakhir ada pesan ya untuk masyarakat yang misalnya melihat hal seperti itu, apa yang harus dilakukan? Jadi dari pengalaman saya memang rasa takut itu ada, itu satu. Kedua, ada teman-teman ngomong atau itu hanya imajinasi, hanya perasaan, atau hanya sugesti. Tapi yang jelas itu makhluk itu ada. Jadi sebaiknya kalau kita diperlihatkan, kita diperlihat penampakan, kita jangan takut dulu. Karena yang menampakkan itu mungkin ada tujuan. Mungkin kali aja seperti apa, mungkin dia itu minta bantuan atau minta doa, minta apa, mungkin seperti itu. Ya sebaiknya kita jangan, ya walaupun kita takut ya, sebaiknya kita usahakan jangan takut dulu. Ya barangkali ada yang, ya yang namanya makhluk Tuhan kan bukan manusia saja ya. Iya. Ya barangkali mungkin ada yang kata teman saya, kok kamu nggak takut? Awalnya saya takut. Ya setelah saya pengalaman kalau ketemu kayak gitu usahakan jangan takut. Itu ya. Oke. Sedulur Nomet, demikian tadi ngobrol-ngobrol terkait dengan anak indigo nih, sekarang sudah menjadi tua, jadi orang tua indigo ini. Dan banyak pengalaman menarik di selama perjalanan sampai sekarang. Dan bagi sedulur Nomet, ketika melihat hal sesuatu seperti itu, hendaknya untuk berdoa lah, untuk berdoa minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sedulur Nomet, ngobrol-ngobrol terkait hal-hal gaib yang ada di sekitar kita. Terima kasih dan jangan lupa subscribe, like, dan komen video sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam Rahayu.